Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah. Semoga kabar kalian baik-baik saja dan selalu dalam keadaan sehat bersama keluarga di rumah. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa dahulu ya. Berdoa bersama-sama. Coba Mbak Yeni yang memimpin berdoa. Ya, memimpin berdoa. Setelah berdoa nanti membaca Pancasila bersama-sama. Ayo Mbak Yeni dipimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ayo diulang. Alamin. Ya. Langsung Pancasila. Pancasila, satu ketuhanan yang Maha Esa, dua kemanusiaan yang adil dan beradab, tiga persatuan Indonesia, empat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. anak dalam permusyawaratan berkelanjutan, lima keadilan sosial dan rakyat Indonesia. Terima kasih, kalian sudah semangat untuk membaca doa dan Pancasila tadi. Nah anak-anak, sekarang kita memasuki pembelajaran yang pertama, yaitu dengan materi makna dan kandungan Quran surat Al-Falaq. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu dengan satu, membaca Quran surat dengan tartil. 2. Menghafal Quran surat Al-Falaq dengan benar. 3. Menulis Quran surat Al-Falaq dengan benar. Nah anak-anak, saya lupa tadi. Kan tadi biasanya kita itu tepuk tangan. Ya. Siapa yang ingin jadi anak soleh? Saya. Siapa yang ingin jadi anak soleh? Saya. Siapa yang ingin jadi anak salah? Tidak. Siapa yang ingin jadi anak salah? Tidak. Siapa yang ingin jadi anak salah? Tidak. Anak soleh? Tidak. Salah? Tidak. Anak soleh? Tidak. Anak salah? Tidak. Tepuk semangat. Semangat. Yes. Semangat. Sudah sarapan tadi? Makanya ya. Kalian semangat, benar-benar semangat. Walaupun kita belajar dengan jarak jauh, tapi kita tetap semangat. Bagus ya. Lanjut. Adapun konsep yang kita pelajari nanti yaitu memahami makna Quran surat Al-Falaq. 2. Membaca dan mengartikan Quran surat Al-Falaq dan menulis Quran surat Al-Falaq. Anak-anak, adapun kandungan ya. Apakah kandungan dan arti surat Al-Falaq? Ya, dengarkan ya. 1. Surat Al-Falaq artinya waktu subuh. Tahu subuh sampean? Ya, gelap apa terang? Gelap, masih tidur. Ada yang sudah bangun melakukan sholat subuh. Kalau gelap berarti matahari belum terbit. Ya. Surat Al-Falaq adalah surat yang ke-113 yang berjumlah 5 ayat. 113 5 ayat. Ini surat Al-Falaq termasuk juz keberapa? 30.
Pinter. 30 berarti hamalan juz 30 apa? Sama. Betul, pinter. Lanjut. Yang ketiga, surat Al-Falaq disebut surat Makkiyah karena diturunkan di kota. Surat Makkiyah adalah surat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sebelum hijrah ke Madinah. Pinter. Surat Al-Falaq adalah surat Makkiyah. Ada berapa ayat anak-anak? 5. Pinter. Ya, sekarang kita membaca surat Al-Falaq bersama-sama. Tapi sebelum membaca surat Al-Falaq, terlebih dahulu kita membaca ta'awud. Tahu ta'awud? Ya, apa sih ta'awud, Kisah? Gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ya. Jadi nanti kalian membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Nah, ya. Just Bu Guru Bu Guru bacakan dulu ya, nanti kalian bersama-sama ya. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Shadaqallahul azim. Coba sekarang kalian membaca bersama-sama. Setelah itu salah satu di antara kalian saya tunjuk mulai sekarang Mbak Yeni yang membaca Quran surat Al-Falaq, dan setelah itu selanjutnya kalian bergantian. Ada ayat yang 1, kedua, ketiga, keempat sampai ke-5 ya. Terus yuk kita memulai membaca surat Al-Falaq bersama-sama dengan tartil dan benar. Yuk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Shadaqallahul azim. Ya, Mbak Yani. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Ya, pintar. Pintar. Selanjutnya satu ayat. Gantian. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri hasidin idza hasad. Betul ya, sadaqallahul azim. Sekarang coba kita membacakan lagi bersama-sama. Yuk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Shadaqallahul azim. Pintar, lancar-lancar semua ya. Tapi kalian harus lebih menekankan kalau belajar dengan tajwid-tajwidnya ya. Ya, seperti kul a'udzu birabbil falaq. Ini ada bacaan apa al-falaq? Qalqalah, pintar. Min syarri ma khalaq. Min syarri.
Ilham bila benar. Min syarri. Bacaan Ifa itu berarti bacaannya harus samar. Qasiqin idza waqab. Inhar. Fil uqad. Al-Qamariyah. Fil uqad. Al-Qamariyah. Al-uqad. Ya. Kalau fil uqad. Al-Qamariyah. Fil uqad. Al-Qalam. Al-qalam apa? Rom. Betul. Wa min syarri hasidin idza hasad. Sama ya, bacaan apa ini? Idza hasad. Al-Qalam. Qalqala. Rom. Betul. Nah, anak-anak, selanjutnya kandungan surat Al-Falaq ayat 1 sampai 5. Ya, dengarkan ya. Quran surat Al-Falaq ya. Qul bismillahirrahmanirrahim. Ini ayat yang pertama. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh. Adapun kandungannya ayat yang pertama yaitu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad dan umatnya untuk selalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar terhindar dari segala macam kejahatan. Anak-anak, apa saja kejahatan itu? Apa? Ayo. Apa saja? Contoh berbuat jahat? Apa? Mencuri. Betul. Apa lagi? Apa lagi? Kan banyak contohnya. Membunuh. Mengejek teman. Jahat apa baik? Jahat. Ya. Agar kita selalu terhindar dari kejahatan, berarti kita harus selalu berlindung kepada Allah, yakni berdoa. Biar selamat. Ya. Contohnya sampean tadi sebelum belajar berdoa. Apalagi sebelum belajar harusnya berdoa. Kalau orang berbuat jahat, nggak mungkin berdoa. Maling, mau nyolong, berdoa apa tidak? Tidak mungkin. Masa bismillahirrahmanirrahim, menangguh saya tidak ketemu sama orang. Kan tidak mungkin ya? Berarti kita selalu harus berlindung kepada Allah biar selamat. Ayat yang kedua kandungannya yaitu ayatnya yang berbunyi min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluk yang Dia ciptakan. Anak-anak, surat Al-Falaq ini mengandung isti'adah. Apa itu isti'adah? Isti'adah itu permintaan perlindungan, ya, permintaan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan makhluk. Makhluk ini bisa siapapun dan apapun, termasuk dirinya sendiri yang merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Semua makhluk di dunia ini siapa yang menciptakan? Allah. Betul, Allah yang menciptakan, bukan jin, bukan setan, ya. Makanya di sini kan ada keterangannya. Makhluk ini bisa siapapun dan apapun, termasuk dirinya kita sendiri loh, yang merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Makhluk ini ada manusia, ada tumbuhan, ada hewan. Ya. Makanya kita selalu meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan
Kandungan ayat selanjutnya yaitu ayat yang ketiga. Coba dibaca anak-anak ayat yang ketiga ini. Siapa yang bisa baca sama artinya? Siapa? Melda, ayo Melda wes. Melda dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Pinter, terima kasih ya. Berarti ayat yang ketiga ini wa min syarri ghasiqin idza waqab. Maksudnya adalah surat Al-Falaq ini juga mengandung isti'adzah kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan di waktu malam, kejahatan sihir dan orang-orang hasad. Apa hasad anak-anak? Tahu? Hasad itu sama dengan hasud. Hasud itu artinya iri, dengki. Terus apalagi? Iri dengki, benci. Carane wong Jawa iku rames, ra seneng. Ya. Meskipun kejahatan tiga ini termasuk dalam kejahatan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Semua ciptaan jin, setan, manusia, hewan, tumbuhan itu kan ciptaan Allah. Ya. Itu juga bisa berbuat jahat, apalagi di waktu malam. Ya. Coba Saman kalau waktu malam boleh enggak keluar sama orang tuanya? Boleh Saman keluar sendirian? Boleh? Tidak boleh kan? Nah, karena di waktu malam itu kebanyakan kejahatan yang dilakukan oleh makhluk-makhluk Allah. Ya. Makanya kalau malam, kalau bisa kita di rumah saja ya. Berdoa, mengaji. Ya. Habis maghrib kalian mengaji apa tidak? Nah, pinter ya. Ngaji itu tetap istiqomah ya. Setiap hari kita mengaji. Ya. Kandungan surat Al-Falaq ayat yang keempat, wa min syarrin naffatsati fil uqad. Dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada bukul-bukul. Dalam surat Al-Falaq ini anak-anak terdapat penjelasan bahwa sihir itu ada, bukan hayalan. Itu ada, karenanya manusia harus berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh berlindung kepada setan? Boleh? Boleh berlindung kepada setan? Tidak. Kepada jin? Tidak. Kita harus berlindung kepada siapa? Allah. Pintar. Kepada Allah. Kalau berlindung kepada setan, jin itu termasuk orang apa itu? Disebut orang apa? Berlindung atau tidak mau menyembah kepada Allah, tidak mengakui adanya Allah. Kalau berlindung kepada setan, jin itu termasuk orang apa itu? Orang? Ayo. Tahu musyrik enggak? Musyrik. Musyrik itu apa? Orang yang tidak menyembah Allah. Terus apa lagi? Siapa yang bisa lain? Yang lainnya? Orang menyekutukan Allah. Dengan apa? Dengan makhluk lainnya. Ini musyrik itu yaitu orang yang menyekutukan Allah dengan makhluk lainnya. Boleh apa tidak? Dosa apa tidak?
dosa. Itu dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya kita harus selalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Lanjut kandungan surat Al-Falaq ayat kelima. Wa min syarri hasidin idza hasad. Ayo dibaca artinya. Kejahatan pendengki bila ia dengki. Pinter. Surat Al-Falaq menjelaskan hasad. Hasad itu hasud tadi ya. Apa hasud? Iri lagi. Ada artinya dengki. Itu hasad. Kata orang Jawa itu hasud. Ya, itu membawa keburukan dan mengakibatkan kejahatan. Karenanya kita perlu menghindarinya serta memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya jangan hasud, nanti ada temannya beli sepatu baru enggak suka. Itu enggak boleh, itu namanya hasud. Ya, ada temannya beli tas baru enggak suka. Itu juga hasud, ya. Nanti temannya berbuat baik, diberitakan kepada temannya yang lain berbuat jelek. Di samping hasud juga fitnah. Boleh apa tidak? Boleh tidak berbuat hasud? Tidak. Baik apa jelek? Baik apa jelek hasud itu? Jelek. Makanya kita hindari dari perkara atau perbuatan hasud biar kita tidak terbawa dengan keburukan dan kejahatan. Paham anak-anak? Ya, sebelum pelajaran ke selanjutnya ke kesimpulan, mari kita tepuk surat Al-Falaq. Ya, sudah siap? Siap kemarin? Ya. Tepuk surat Al-Falaq. Surat Al-Falaq artinya waktu subuh. Jumlahnya 5 ayat. Diturunkan di kota Mekah. Disebut ayo diulang, enggak sama-sama ayo. Yo, tepuk surat Al-Falaq. Surat Al-Falaq artinya jumlahnya 5 ayat, diturunkan kota Mekah, disebut surat Makkiyah. Yes. Bisa diulang lagi biar kompak. Diulang. Ayo, diulang ayo. Tepuk surat Al-Falaq. Surat Al-Falaq artinya waktu subuh. Jumlahnya 5 ayat, diturunkan kota Mekah, disebut surat Makkiyah. Yes. Pinter. Ya, kalian pinter. Nah, selanjutnya yaitu kesimpulan surat Al-Falaq tadi anak-anak. Surat Al-Falaq ayat 1 sampai 5. Satu kesimpulannya yaitu surat Al-Falaq artinya waktu subuh. Terdapat dalam Al-Quran surat yang ke-113 terdiri dari 5 ayat dan disebut surat Makkiyah. Mengapa disebut surat Makkiyah? Karena diturunkan di kota Mekah. Pinter. Yang kedua, selalu memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh kita minta perlindungan kepada setan jin? Tidak boleh. Yang ketiga, selalu memohon perlindungan kepada Allah dari kejahatan makhluknya. Dan yang keempat, selalu memohon perlindungan kepada Allah dari kejahatan malam. Ya.
Yang kelima, selalu memohon perlindungan kepada Allah dari kejahatan penyihir. Tahu penyihir sampean? Apa sih penyihir itu? Hah? Apa penyihir? Orang-orang yang jahat. Orang yang jahat. Ada nggak penyihir yang berbuat baik? Tidak. Ada yang berbuat baik, penyihir semua. Pak penyihir pasti berbuat jahat. Terus yang keenam. Yang keenam, selalu memohon perlindungan kepada Allah agar terhindar dari sifat apa itu? Iri dan dengki. Iri dan dengki itu apa tadi? Hah? Hasud. Hasud. Ya, bacaan apa hasud? Iri dengki. Hasada. Hasad. Bacaan apa? Hasada dibaca hasad, bacaan apa? Betul, kalau aku bro. Terus ini kesimpulan yang ketujuh yaitu membaca Quran surat Al-Falaq agar terjaga dari kejahatan. Sering-seringlah membaca Al-Quran. Apalagi habis maghrib, biasanya setelah sholat itu kita membaca Al-Quran. Kalau masih membaca Al-Quran kan, kalau habis maghrib? Ya. Yang kedelapan atau yang terakhir, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala satu-satunya tempat kita untuk berlindung. Berarti kita tetap satu. Kita minta berlindung, selalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh minta berlindung kepada setan, kepada manusia apalagi ya. Kita selalu berlindung kepada Allah. Nah, anak-anak, sekarang saya tanya. Yuk. Surat Al-Falaq itu terdiri dari berapa ayat? Surat Al-Falaq termasuk surat keberapa dalam Al-Quran? 11. Betul. Surat Al-Falaq itu termasuk juz keberapa? 10. Artinya apa surat Al-Falaq? Lampu subuh. Surat Al-Falaq itu disebut surat apa? Surat Makiyah. Mengapa disebut surat Makiyah? Karena diturunkan di kota Mekah. Apa surat Makiyah? Surat yang Terus surat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum hijrah ke Madinah. Betul. Nah, anak-anak, sekian pembelajaran kita hari ini. Tapi sebelum pembelajaran kita tutup dengan bacaan doa. Biasanya kita kalau mau pulang sekolah berdoa. Disiapkan Mbak Yani berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Shadaqallahul 'adzim. Sadaqallahul adzim. Demikian anak-anak. Tapi sebelumnya Bu Guru berpesan, jaga kesehatan kalian ya di rumah. Ya, waktu makan, waktu tidur. Jangan tidur kalian bermain. HP itu dikurangi ya. Biar kita fokus dalam belajar.
belajar biar kita hidup sehat. Kalau sehat kita bisa sekolah, kita bisa mengaji dan sebagainya ya. Tetap jaga kesehatan anak-anak ya. Ya, saya cukupkan sekian. Terima kasih dan insya Allah kita bertemu kembali minggu ke depan. Berarti kalian ada tugas menghafal ya. Surat Al-Falaq. Ya kan? Menghafalan surat Al-Falaq ya. Sama artinya ya. Sekian, terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.